Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwadi Irfan dengan NIM 20030100038. Perkenalkan, nama saya Endini Sefrianto dengan NIM 230143. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 230107. Perkenalkan, nama saya Inta Wulandari dengan NIM 2003-010045. Baik, perkenalkan nama saya Sonia Julianti Siahaan dengan NIM 2003-010072. Perkenalkan, nama saya Rezano Fitri dengan NIM 2003-010087. Perkenalkan, nama saya Rizky Nursuendra, nomor NIM 2003-010073. Bapak, perkenalkan nama Bapak dan profesi Bapak di sini, Pak. Nama saya Saiful Sigalingging. Saya sini sebagai guru bahasa Inggris. Sekarang ngajar di kelas 10 sama kelas 12. Kelas 10 lintas minat, kelas 12-nya itu ngajar yang wajib. Sudah berapa lama Bapak mengajar di SMA 1 Bintan ini, Pak? Sebenarnya kalau di sini masih baru 3 tahun, sini. Saya lama di Pulau 8 tahun lebih. Apa yang Bapak ketahui tentang keprofesionalisme guru, Pak? Jadi keprofesionalan guru ini itu macam seperti wujud terima kasih pemerintah sama kami guru-guru, berupa namanya nanti dia tunjangan sertifikasi, supaya juga memang untuk melatih guru-guru, bukan melatih sih, mendidik guru-guru ini bagaimana sepertinya guru yang sebenarnya di era zaman sekarang, seperti itu ya. Oh, baik Pak. Itu kan berkaitan dengan keprofesionalisme guru. Nah, apa saja tugas-tugas yang harus dipenuhi bagi guru agar memenuhi standar kompetensi mengajar itu, Pak? Yang paling utama dalam memenuhi standar kompetensi mengajar itu, yang paling utama ya itu nanti silabusnya ada, RPP-nya lengkap. Paling utama juga ada prosem, protanya, program semester, program tahunan, itu yang pasti. Tapi dengan kurikulum yang terbaru sekarang, bentar lagi ada kurikulum Merdeka. Itu hanya 1 lembar saja, nggak seperti dulu lengkap. Jadi hari ini apa, minggu pertemuan selanjutnya apa, kalau sekarang nggak, hanya selembar saja. Itu berarti lebih mudah, Pak, ya? Dipermudah. Dipermudah. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, menurut Bapak, mengapa guru harus memahami standar profesional pada saat mengajar? Wajib kakak, wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena kalau nggak ada standarnya, kalaupun nggak ada RPP-nya seperti itu, kakak nggak tahu. Bisa aja kita dalam satu materi itu habis semua kita ajarkan, tapi dengan adanya ini, dalam namanya yang kita bilang RPP itu terbagi-bagi. Ada macam cut-cutnya, yang ini harus sampai sini, besok sampai sini, besoknya lagi sampai sini, seperti itu kakak. Berarti harus, Pak, ya? Harus. Baik, Pak. Kalau menurut saya kakak, saat ini yang dialami guru-guru, terutama guru-guru senior, karena banyak di sini guru-guru senior semuanya yang udah hampir pensiun, masalah teknologi, karena sekarang ini memang hampir semua kelas kami pakai InFocus, belum lagi ada kita macam sekarang harus pakai daring-daring, jadi mereka agak kewalahan di bidang teknologi. Masih sekarang ya. Baik Pak, selanjutnya menurut Bapak, bagaimana hubungan antara profesionalisme dengan mendidik siswa-siswi dalam proses pembelajaran? Kalau ini agak berat ya pertanyaannya kakak ya, karena profesionalisme kan memang wajib untuk kami. Sementara untuk yang mendidik anak-anak kakak, kita nggak boleh keras karena memang undang-undangnya sudah ada. Namanya undang-undang untuk perlindungan anak dan perempuan sudah jelas. Agak merah sedikit saja itu udah lain ceritanya. Atau mungkin kita bilang omongan kasar saja, jika ada yang merekam saja kakak, kami kena. Jadi terkadang memang ada sesuatu yang harus di luar dari skenario lah kakak ceritanya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dari selama ini Bapak memiliki cara sendiri dalam mengembangkan kompetensi profesional seorang guru, baik itu dari materi, strategi, model, metode, atau hal lainnya, Pak? Kalau menurut saya kakak, karena mungkin saya lahir di tahun-tahun 80-an, jadi kami dulu diajarkan untuk macam mana orang suka sama kami. Jadi paling utama dari saya pribadi juga penampilan paling utama, penampilan kita di kelas 1. Yang kedua, cara mengajar juga kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau zaman yang sekarang minta kita harus pakai InFocus, pakai media pembelajaran, kita ikut semuanya. Belum lagi kalau zaman sekarang ini mereka kalau boleh dibawa bergurau, bukan seperti dulu serius catat ini itu. Kalau sekarang mereka dibawa bergurau sambil bercanda-canda. Itu sih menurut saya kakak.
Ya, Kak, izin dulu Kak, untuk pertanyaan dari saya tuh, menurut Bapak sendiri apa sih langkah-langkah untuk menjadi guru yang profesional itu? Kalau menurut saya sendiri bang ya, itu juga susah bang, karena emang itu guru itu macam panggilan hati ya bang, panggilan hati, susah untuk dikatakan. Jadi untuk langkah-langkahnya memang itu tergantung dari orangnya sendiri lah. Kalau seperti itu ya tergantung dari orangnya sendiri. Cuma langkah dari pribadi paling utama itu dari disiplin bang, disiplin waktu. Jadi macam kita sekarang datang tepat waktu. Kita kalau marahin macam guru selalu marahin, kadang harus ada suratnya kalau mau masuk kelas, surat terlambat seperti itu. Macam mana kita bisa marahin guru, marahin orang lain karena kita sendiri terlambat seperti itu. Jadi usahakan menjadi contoh dulu baru bisa orang lain ikut seperti kita. Contoh untuk murid itu sendiri Iya, juga kayak. itu dia. Jadi bagaimana kita suruh orang rapi-rapi pakaian kita sendiri nggak rapi seperti itu. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf tadi dari pernyataan Bapak sendiri mengenai pertanyaan yang saya lontarkan, itu tuh lebih ke cara Bapak menghidupkan suasana di kelas. Oh gitu. Tapi dari pertanyaan saya sendiri, apakah dari Bapak memiliki cara dalam pengembangan kompetensi profesional seorang guru? Baik itu dari materinya, strategi, model, metode, atau hal lainnya Pak? Kalau dari materi sudah pasti dari sananya. Silabus sudah dikirimkan setiap tahunnya. Kita nggak boleh lagi dari silabus kan? Nggak boleh. Cuma kalau untuk materi kita untuk mau mengembangkan, kan buku juga selalu berganti. Buku nggak pernah sama. Setiap tahun selalu kami di sini pakai Intan Pariwara. Buku selalu ganti. Buku paket memang ada, tapi kalau kita pakai buku paket yang sudah bertahun-tahun sudah ada, itu nggak up to date lagi. Jadi dari saya pribadi memang macam mana kalau pengen hanya kalaupun memang pengen menambah itu kita boleh ngambil dari internet. Untuk strategi pembelajaran sendiri juga dari internet. Macam kemarin baru-baru ini kami belajar tentang kelas 12 itu news item. Jadi suasana itu nggak hidup kalau news item. Macam mana supaya hidup? Oke, saya ngambil terakhir itu jalannya ada satu. Suruh mereka jadi pembawa berita sendiri. Jadi mereka merekam sendiri dan mereka juga jadi banyak tahu macam mana mengedit video, melakukan sesuatu. Dan suasananya lebih hidup daripada kita monoton di dalam kelas. Itu dia. Baik, apakah dari teman-teman sendiri ada pertanyaan lagi? Baik Pak, jadi mungkin sekian pertanyaan dari kami. Mohon maaf Pak apabila ada kesalahan dari tutur kata kami. Terima kasih Pak. Baik.